Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan kelompok 3 dari Teori Kepribadian Klasik, kelas 2C Psikologi UHAMK. Next slide. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang masih sama, yaitu saya sendiri, Estia Ajeng Lestari. Saya Nabila Syifa Nazari. Saya Najwa Salmakila. Dan saya Safarunisa Zahra. Dan kami berempat mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Next slide. Baik, kali ini kami akan membahas tentang psikologi analisa menurut teori Adler. Yang akan dibahas itu pertama ada biografi Adler sendiri, ada teori psikologi individual, ada aplikasi dari psikologi individu, konsep kemanusiaan, dan kritik teori Adler. Next slide. Oke, yang pertama ada biografi Adler. Alfred Adler lahir di kota Sydney, Australia pada tahun 1870. Beliau adalah seorang anak yang lahir dari sepasang pedagang makanan pokok seperti gandum dan lain-lain. Semasa kecil, Adler mengalami krakitis yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan dan hampir meninggal di usia 5 tahun karena pneumonia. Adler sendiri memperoleh gelar dokter di usia 25 tahun dari Universitas Wina. Kemudian beliau bertemu dengan Raisa, aktivis sosial dan cendekia dari Rusia. Mereka menikah tahun 1897 dan mempunyai 4 orang anak. Pada tahun 1902, Adler diundang Freud untuk bergabung dalam diskusi tentang psikoanalisa di Vina. Dan 3 tahun kemudian, mereka membentuk Vina Psychoanalytic Society dan menjadikan Adler sebagai presiden pertama mereka. Namun, di tengah-tengah ini ada benih-benih ketidakcocokan antara Adler dan Freud. Karena Adler tidak terima dikatakan sebagai murid Freud, padahal Freud sendirilah gitu yang menginginkan Adler untuk bergabung bersamanya gitu. Dan kemudian konsep dan ide-ide Adler tentang jiwa berbeda dengan Freud gitu. Terus pada tahun 1912 Adler mendirikan Society of Individual Psychology sendiri gitu. Walaupun ada perbedaan pendapat dan pemikiran, Adler dan Freud tetap saling menghormati dan mengakui kejeniusan satu sama lain. Next slide. Oke. Selanjutnya ada teori psikologi individual. Itu akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, itu Najwa sama Akila. Dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang teori psikologi individual menurut Alfred Adler. Jadi di teori psikologi individual ini terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama ada berjuang untuk meraih superioritas, lalu ada perspektif subjektif, yang ketiga ada kesatuan dan konsistensi kepribadian, lalu ada minat sosial, gaya hidup, kekuatan daya kreatif, dan perkembangan abnormal. Selanjutnya, Kai. Nah, di teori pertama ini ada berjuang untuk meraih superioritas. Jadi, prinsip pertama teori Adlerian ini adalah satu-satunya kekuatan dinamis di balik perilaku seseorang adalah perjuangan untuk sukses atau superioritas. Psikologi individu ini berpendapat bahwa setiap orang yang memulai hidup dengan kekurangan fisik akan memunculkan perasaan rendah diri, yang mana perasaan ini yang memotivasi seseorang untuk berjuang demi keunggulan atau kesuksesan. Selanjutnya. Nah, dalam mencapai superioritas ini terdapat 4 hal di dalamnya. Yang pertama ada tujuan akhir. Jadi tujuan akhir ini merupakan fiktif dan tidak memiliki keberadaan objektif. Tujuan akhir itu ada untuk mengurangi perasaan inferior dan mengarahkan ke arah superior. Nah, tujuan akhir ini tidak ditentukan secara genetik maupun lingkungan, namun dibentuk dari kekuatan kreatif seseorang, yaitu kemampuan yang secara bebas membentuk perilaku dan menciptakan kepribadian
mereka sendiri. Pada saat anak-anak mencapai usia 4 atau 5 tahun, daya kreatif mereka ini telah berkembang, sehingga mereka dapat menetapkan tujuan akhir mereka. Sebagai contoh, bayi yang memiliki dorongan bawaan menuju pertumbuhan, penyelesaian, atau kesuksesan. Karena bayi ini kecil, tidak lengkap, dan lemah, mereka merasa rendah diri dan tidak berdaya. Untuk mengimbangi kekurangan ini, mereka menetapkan tujuan fiktif menjadi besar, lengkap, dan kuat. Selanjutnya, ada daya juang sebagai kompensasi. Seseorang yang berusaha untuk meraih superioritas atau kesuksesan sebagai kompensasi untuk perasaan rendah diri atau inferior. Nah, daya juang ini merupakan bawaan, sifat, dan arah daya juang ini ditentukan oleh perasaan inferior dan tujuan meraih keunggulan. Tanpa adanya daya bawaan untuk menuju kesempurnaan, anak-anak ini tidak akan pernah merasa inferior. Tanpa perasaan inferior, mereka tidak akan pernah menetapkan tujuan untuk meraih superioritas atau keberhasilan. Akhirnya, tujuan superior ditetapkan sebagai kompensasi atau cara untuk mengganti perasaan inferior. Ini sebagai contoh, siswa yang mendapat 50 itu akan berjuang untuk mendapatkan nilai 100 dengan cara belajar dan mengerjakan berbagai macam soal. Nah, belajar dan mengerjakan berbagai macam soal ini merupakan daya juang sebagai kompensasi dari rasa inferior dia karena mendapatkan nilai rendah. Selanjutnya ada berjuang untuk superioritas pribadi. Nah, tujuan mereka adalah tujuan pribadi dan perjuangan mereka sebagian besar dimotivasi oleh perasaan rendah diri yang berlebihan atau munculnya inferiority complex. Beberapa orang itu berjuang untuk superioritas pribadi, yang mana tujuan mereka ini adalah untuk tujuan pribadi dan perjuangan mereka sebagian besar dimotivasi oleh perasaan rendah diri yang berlebihan. Sebagai contoh, seorang pencuri memiliki inferiority complex, yaitu merasa tidak memiliki harta benda dan selalu merasa tidak bisa mengerjakan apapun selain mencuri. Selain itu, ada juga pembunuh dan penipu juga merupakan contoh nyata dari orang-orang yang berjuang untuk keuntungan pribadi. Lalu yang terakhir adalah berjuang untuk sukses. Individu ini peduli dengan tujuan yang melebihi diri mereka sendiri, mampu membantu orang lain tanpa menuntut timbalan, dan mampu melihat orang lain bukan sebagai lawan, tetapi sebagai manusia yang bisa diajak bekerja sama untuk kepentingan sosial. Berbeda nih dengan orang-orang yang berjuang untuk superioritas pribadi, orang-orang yang sehat secara psikologisnya itu dimotivasi oleh kepentingan sosial untuk keberhasilan seluruh umat manusia. Jadi individu yang berjuang untuk sukses ini, keberhasilan mereka tidak diperoleh dengan mengorbankan orang lain, dan bagi mereka kemajuan sosial ini lebih penting daripada kemajuan pribadi. Selanjutnya ada perspektif subjektif. Jadi prinsip kedua dari teori Adler ini, persepsi subjektif orang itu membentuk perilaku dan kepribadian. Seseorang yang berjuang untuk superioritas atau kesuksesan sebagai cara untuk mengimbangi perasaan inferioritas mereka, tetapi cara mereka berjuang itu tidak dibentuk oleh kenyataan, namun oleh persepsi subjektif mereka tentang realitas, yaitu oleh fiksi atau harapan mereka tentang masa depan. Selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada fiksi. Jadi, fiksi kita yang paling penting adalah mengenai tujuan, superioritas, atau kesuksesan. Tujuan yang kita ciptakan di awal kehidupan dan mungkin tidak dipahami dengan jelas. Tujuan akhir yang subjektif dan fiktif ini membantu gaya hidup kita dan memberikan kesatuan pada kepribadian kita. Sebagai fiksi, persepsi ini tidak perlu disadari atau dipahami. Meskipun begitu, persepsi memberikan tujuan pada semua tindakan dan bertanggung jawab atas pola yang konsisten yang berjalan sepanjang hidup seseorang. Sebagai contoh, manusia memiliki kehendak bebas dalam membuat pilihan. Banyak orang yang bertindak seolah-olah mereka dan orang lain memiliki kehendak bebas, namun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kehendak bebas itu ada dan nyata. Lalu ada kekurangan fisik. Keterbatasan fisik ini menstimulasi persepsi subjektif tentang inferioritas yang berfungsi sebagai dorongan menuju kesempurnaan. Karena orang-orang memulai hidup dari kecil, lemah, dan inferior, mereka mengembangkan sistem fiksi atau kepercayaan tentang cara mengatasi kekurangan fisik ini sehingga bisa menjadi besar, kuat, dan superior. Tetapi
Bahkan setelah mereka mencapai ukuran kekuatan dan keunggulan, mereka mungkin bertindak seolah-olah mereka masih kecil dan inferior. Jadi nggak pernah merasakan puas atau tidak pernah merasakan tujuan ini tercapai. Adler juga menekankan bahwa kekurangan fisik saja tidak menyebabkan gaya hidup tertentu. Mereka hanya memberikan motivasi saat ini untuk mencapai tujuan untuk di masa depan. Selanjutnya ada kesatuan dan self-konsistensi dari kepribadian. Di prinsip ketiga ini, kepribadian itu menyatu dan konsisten dengan diri sendiri. Dalam memilih istilah psikologi individu, Adler ingin menekankan keyakinannya bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dibagi. Dengan demikian, psikologi individu menekankan pada kesatuan mendasar dari kepribadian dan gagasan bahwa perilaku yang tidak konsisten tidak ada karena pikiran, perasaan, dan tindakan. Semuanya ini diarahkan ke satu tujuan dan melayani satu tujuan. Selanjutnya. Yang pertama ada bahasa organ. Melalui bahasa organ, organ tubuh dapat berbicara lebih ekspresif daripada yang bisa diungkapkan oleh kata. Faktanya kekurangan organ kekurangan organ mengungkapkan arah tujuan individu, suatu kondisi yang dikenal sebagai dialek atau bahasa organ. Melalui dialek organ atau bahasa organ tubuh itu dapat berbicara dengan bahasa yang biasanya lebih ekspresif dan mengungkapkan pendapat individu lebih jelas daripada yang dapat dilakukan oleh kata-kata. Sebagai contoh, seorang pria yang menderita rheumatoid arthritis di tangannya. Sendi-sendinya itu kaku dan cacat. Yang mana sendi-sendinya ini menyuarakan seluruh gaya hidupnya. Seolah-olah mereka itu berkata, lihatlah cacatku, lihat cacat saya. Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk melakukan pekerjaan manual. Tanpa suara yang terdengar, tangannya ini berbicara tentang keinginannya untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Lalu ada sadar dan tidak sadar. Kepribadian yang menyatu dapat dilihat dari keserasian antara tindakan sadar dan tindakan tidak sadar. Mereka bekerja sama sebagai sistem yang menyatu. Adler menghindari dikotomi antara ketidaksadaran dan kesadaran, yang dilihatnya sebagai dua bagian yang bekerja sama dari sistem terpadu yang sama. Pikiran sadar adalah mereka yang dipahami dan dianggap oleh individu sebagai yang membantu dalam berjuang untuk mencapai kesuksesan. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah mereka yang tidak dirumuskan secara jelas dan tidak sepenuhnya dipahami oleh individu. Meskipun begitu, antara sadar dan tidak sadar, keduanya bekerja sama untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya. Dan ini pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Najwa. Saya akan membahas tentang minat sosial. Jadi prinsip keempat Adler ini adalah nilai semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang kepentingan sosial. Kepentingan sosial sendiri ada kondisi alami dari spesies manusia dan perekat yang mengikat masyarakat bersama-sama. Menurut Adler pada tahun 1927. Nivelitas alami individu mengharuskan mereka bergabung bersama untuk membentuk masyarakat. Pertama itu ada asal-usul manusia. Minat-minat sosial berakar sebagai potensi pada setiap orang, tetapi harus dikembangkan sebelum dapat berkontribusi pada gaya hidup yang bermanfaat. Itu misalnya berasal dari hubungan ibu anak selama bulan-bulan dari awal masa bayi. Gitu. Dengan demikian, setiap orang yang telah memiliki benih-benih minat sosial yang ditabulkan selama bulan-bulan awal itu. Adler percaya bahwa pernikahan dan menjadi orang tua adalah tugas untuk dua orang. Namun, kedua orang tua dapat mempengaruhi minat sosial anak dengan cara yang berbeda. Adler percaya bahwa efek dari hubungan sosial awal sangat penting. Hubungan seseorang dengan ibu dan hubungan sosial anak dengan ibu dan ayahnya begitu kuat sehingga dapat meredam efek keturunan. Adler juga percaya bahwa setelah usia 5 tahun, efek keturunan menjadi kabur oleh pengaruh kuat dari lingkungan sosial anak. Pada saat itu, kekuatan lingkungan
telah mengubah atau membentuk hampir setiap aspek kepribadian manusia. Lalu selanjutnya ada pentingnya sosial. Bagi Adler, minat-minat sosial adalah satu-satunya ukuran yang digunakan untuk menilai seseorang. Sebagai barometer kenormalan, ia merupakan standar yang digunakan dalam menentukan kebermanfaatan suatu kehidupan. Sejauh orang memiliki minat sosial, mereka secara psikologis matang. Individu yang sehat benar-benar peduli dengan orang lain dan memiliki tujuan sukses yang mencakup kesejahteraan semua orang. Misalnya, seorang wanita kaya dapat secara teratur memberikan sejumlah uang kepada orang miskin dan membutuhkan, tapi bukan karena dia merasa menyatu dengan mereka, tetapi sebaliknya karena dia ingin mempertahankan keterpisahan dari mereka. Adler percaya bahwa nilai dari semua tindakan semacam itu hanya dapat dinilai berdasarkan kriteria kepentingan sosial. Next slide. Selanjutnya ada gaya hidup gitu. Prinsip kelima Adler ini adalah struktur kepribadian yang konsisten pada diri sendiri berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Merujuk pada gaya hidup adalah istilah yang digunakan Adler dalam merujuk pada cita rasa hidup seseorang. Ini mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Ia merupakan produk interaksi hereditas, lingkungan, dan gaya kreatif seseorang. Individu yang tidak sehat secara psikologis seringkali menjalani kehidupan yang tidak fleksibel yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memilih cara baru untuk bereaksi terhadap lingkungan mereka. Sebaliknya, orang yang sehat secara psikologis berperilaku dengan cara yang beragam dan fleksibel dengan gaya hidup yang kompleks, kaya, dan berubah. Orang yang sehat melihat banyak cara berjuang untuk sukses dan terus mencari untuk menciptakan pilihan baru untuk diri mereka sendiri. Cara mereka memandangnya terus berubah. Dengan demikian, mereka dapat melihat opsi baru kapan saja dalam hidup. Orang dengan gaya hidup yang sehat dan bermanfaat secara sosial mengekspresikan minat sosial mereka melalui tindakan. Adler percaya bahwa orang-orang dengan gaya hidup yang berguna secara sosial mewakili bentuk kemanusiaan tertinggi dalam proses evolusi dan kemungkinan akan mengisi dunia di masa depan. Next slide. Selanjutnya, kekuatan kreatif akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kekuatan kreatif. Kekuatan kreatif menurut Adrian adalah kekuatan gaya hidup yang dibentuk oleh daya kreatif manusia. Dengan demikian, manusia diperdayakan untuk menciptakan kebebasan gaya hidupnya sendiri. Pada akhirnya, semua orang bertanggung jawab atas mereka dan bagaimana mereka berperilaku. Kekuatan kreatif mereka menempatkan mereka dalam kendali atas hidup mereka sendiri, bertanggung jawab atas tujuan akhir mereka, menentukan metode mereka berjuang untuk tujuan itu, dan berkontribusi pada pengembangan minat sosial. Singkatnya, daya kreatif membuat setiap orang menjadi individu yang bebas. Kekuatan kreatif bisa dibilang dengan konsep dinamis, yang dimana dinamis ini bergerak dan gerak inilah yang akan menghasilkan karakteristik kehidupan yang paling menonjol. Oleh karena itu, semua kehidupan psikis melibatkan gerakan menuju tujuan, gerakan dengan arah. Mereka adalah makhluk kreatif yang tidak hanya berkreasi terhadap lingkungan mereka, tapi juga bertindak dan menyebabkan reaksi terhadap mereka. Adler, 1956, mengakui pentingnya hereditas dan lingkungan dalam membentuk kepribadian, karena dengan begitu akan menentukan bagaimana dan seperti apa hidup kita untuk kedepannya. Adler juga menganalogikan seperti hukum pintu yang rendah. Untuk contohnya gampangnya itu seperti ketika ada SpongeBob dan Patrick, mereka mau berenang ke pantai. Nah, karena SpongeBob dan Patrick ini tidak bisa berenang, maka mereka otomatis akan tenggelam kan.
karena daya kreatifnya sebab ini lebih tinggi, maka dia dapat mengidekan bagaimana dia tidak untuk tenggelam. Dan akhirnya Patrick pun tenggelam. Seperti itu analogi gampangnya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perkembangan abnormal. Gambaran umumnya, menurut Adler, salah satu faktor yang mendasari semua jenis maladjustment adalah minat sosial yang kurang berkembang. Selain kurang minat sosial, neurotik cenderung 1. Menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, 2. Hidup dalam dunia pribadinya sendiri, dan 3. Memiliki gaya hidup yang kaku dan dogmatis. Ketiga karakteristik ini mau tidak mau mengikuti dari kurangnya minat sosial. Singkatnya, orang menjadi gagal dalam hidup karena mereka terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak terlalu peduli dengan orang lain. Next. Selanjutnya, faktor eksternal dalam maladjustment. Ada 3 faktor eksternal yang berkontribusi. Yang pertama itu kekurangan fisik yang berlebihan, kedua gaya hidup yang dimanjakan, dan ketiga gaya hidup yang diabaikan. Pertama, kekurangan fisik yang berlebihan. Kekurangan fisik yang berlebihan, baik bawaan atau akibat cedera atau penyakit, tidak cukup untuk menyebabkan kesalahan penyesuaian. Mereka harus disertai dengan perasaan rendah diri yang menonjol. Perasaan subjektif ini mungkin sangat didorong oleh tubuh yang cacat, tetapi mereka adalah keturunan dari kekuatan kreatif. Next. Yang kedua, gaya hidup yang dimanjakan. Orang yang dimanja memiliki minat sosial yang lemah, tetapi keinginannya yang kuat untuk melestarikan hubungan parasit yang awalnya mereka miliki dengan salah satu atau kedua orang tua mereka. Yang ketiga, gaya hidup terabaikan. Mohon maaf, tadi ada terkendala. Yang ketiga, gaya hidup terabaikan. Faktor eksternal yang 3 yang berkontribusi terhadap maladjustment adalah pengabaian. Anak-anak yang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan cenderung memendam banyak dari perasaan ini dalam menciptakan gaya hidup yang terabaikan. Pengabaian adalah konsep yang relatif. Tidak ada yang merasa benar-benar diabaikan atau sama sekali tidak diinginkan. Fakta bahwa seseorang anak selamat dari masa kanak-kanaknya adalah bukti bahwa seseorang merawat anak itu dan bahwa benih minat sosial telah ditanam. Next. Selanjutnya, menjaga kecenderungan. Adler percaya bahwa orang menciptakan pola perilaku untuk melindungi rasa harga diri mereka yang berlebihan terhadap aib publik. Kecenderungan menjaga memungkinkan orang menyembunyikan citra diri mereka yang meningkat dan mempertahankan gaya hidup mereka saat ini. 3 kecenderungan menjaga umum, yaitu alasan, agresi, dan penarikan diri. Masing-masing dirancang untuk melindungi gaya hidup seseorang saat ini dan untuk mempertahankan fiktif, perasaan mementingkan diri sendiri. Next. Yang pertama itu alasan. Kecenderungan menjaga yang paling umum adalah alasan yang biasa dinyatakan dalam format ya, tetapi, atau jika saja. Yang kedua, agresi. Adler 1956 berpendapat bahwa beberapa orang menggunakan agresi untuk melindungi kompleks superioritas mereka yang berlebihan, yaitu untuk melindungi harga diri mereka yang rapuh. Next. Yang ketiga ada penarikan. Terdapat 4 mode pengamanan melalui penarikan. Yang pertama, bergerak mundur, maksudnya kembali ke periode kehidupan yang lebih aman. Yang kedua, berdiri diam, menghindari segala tanggung jawab agar terhindar dari ancaman kegagalan. Yang ketiga, itu ragu-ragu, meskipun keraguan mungkin tampak bagi orang lain, untuk mengalahkan diri sendiri, itu memungkinkan individu neurotik untuk mempertahankan rasa harga diri mereka yang meningkat. Yang keempat, membangun rintangan. Yang paling parah dari kecenderungan menjaga penarikan adalah membangun hambatan dengan mengatasi rintangan. Mereka melindungi harga diri dan prestise mereka. Jika mereka gagal melewati penghalang, mereka selalu dapat menggunakan alasan. Next. Protes maskulin.
asal-usul maskulin. Banyak orang yang menempatkan seorang wanita sebagai nilai yang paling rendah. Sejak dini, anak-anak laki sering diajarkan bahwa menjadi maskulin berarti berani, kuat, dan dominan. Sebaliknya, anak perempuan sering belajar pasif dan menerima posisi inferior dalam masyarakat. Beberapa wanita melawan peran feminin mereka, mengembangkan orientasi maskulin dan menjadi tegas dan kompetitif. Yang lain memberontak dengan mengambil peran pasif, menjadi sangat tidak berdaya dan patuh. Yang lain lagi menjadi pasrah dengan keyakinan bahwa mereka adalah manusia yang lebih rendah. Masing-masing model penyesuaian ini dihasilkan dari pengaruh budaya dan sosial, bukan dari perbedaan psikis antara kedua jenis kelamin. Next slide. Berbeda dengan pandangan Freud tentang wanita, Adler berasumsi bahwa wanita memiliki kebutuhan fisiologis dan psikologis yang sama dengan pria, sehingga menginginkan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang diinginkan pria. Next slide. Selanjutnya, aplikasi dari psikologi individual dibagi menjadi 4. Yang pertama, konstelasi keluarga. Kedua, ingatan awal. Ketiga, psikoterapi. Dan yang keempat, mimpi. Next. Konstelasi keluarga. Dalam terapi, Adler hampir selalu menanyakan pasien tentang konstelasi keluarga mereka, yaitu urutan kelahiran, jenis kelamin, saudara kandung, dan perbedaan usia di antara mereka. Adler membentuk beberapa hipotesis umum tentang urutan kelahiran yang bisa dilihat di dalam tabel. Sifat positif anak tertua yaitu memelihara dan melindungi orang lain. Sifat negatifnya sangat cemas, perasaan kekuasaan yang berlebihan, permusuhan yang tidak disadari, berjuang untuk penerimaan, harus selalu benar, sedangkan orang lain selalu salah, sangat kritis terhadap orang lain, dan tidak kooperatif. Anak kedua, sifat positifnya, kooperasi bermotivasi tinggi, cukup kompetitif. Sifat negatifnya, sangat kompetitif dan mudah putus asa. Anak bungsu, sifat positifnya sangat ambisius, sifat negatifnya gaya hidup dimanjakan, ketergantungan pada orang lain, ingin unggul dalam segala hal, ambisi yang tidak realistis. Dan anak tunggal, sifat positifnya dewasa secara sosial, dan sifat negatifnya perasaan superioritas yang berlebihan, perasaan bekerja sama yang rendah, perasaan diri yang meningkat, dan gaya hidup yang dimanjakan. Next. Yang kedua, ingatan awal. Untuk mendapatkan pemahaman tentang kepribadian pasien, Adler akan meminta mereka untuk mengungkapkan ingatan awal mereka. Adler bersikeras bahwa ingatan awal selalu konsisten dengan gaya hidup orang-orang saat ini, dan bahwa catatan subjektif mereka tentang pengalaman ini menghasilkan petunjuk untuk memahami tujuan akhir mereka dan gaya hidup mereka saat ini. Next. Selanjutnya, psikoterapi. Tujuan utama psikoterapi Adler adalah untuk meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan rendah diri, dan mendorong minat sosial. Next. Dan yang terakhir ada mimpi. Mimpi tidak bisa meramalkan masa depan. Mereka dapat memberi petunjuk untuk memecahkan masalah masa depan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsep kemanusiaan. Adler percaya bahwa orang pada dasarnya menentukan nasibnya sendiri dan bahwa mereka membentuk kepribadian mereka dari yang mereka berikan pada pengalaman mereka. Adler juga percaya bahwa interpretasi orang tentang pengalaman lebih penting daripada pengalaman itu sendiri, baik masa lalu maupun masa depan tidak menentukan perilaku saat ini. Seperti yang dinyatakan Adler 1996, makna tidak ditentukan oleh situasi, tetapi kita menentukan diri kita sendiri oleh makna yang kita berikan pada situasi.
dari halaman 208. Dengan kata lain, meskipun tujuan akhir kita ditetapkan selama kanak-kanak, kita mampu berubah di setiap titik dalam hidup. Ada percaya bahwa pada akhirnya orang-orang bertanggung jawab atas kepribadian mereka sendiri. Daya kreatif orang mampu mengubah perasaan tidak mampu menjadi kepentingan sosial atau menjadi tujuan superioritas pribadi yang bermaksud pada diri sendiri. Singkatnya, Adler berpendapat bahwa orang adalah makhluk sosial yang menentukan diri sendiri, bergerak maju, dan termotivasi oleh fiksi masa kini untuk berjuang menuju kesempurnaan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Selanjutnya ada kritik teori psikologi individu Adler. Teori Adler seperti teori Ford, yang dimana banyak menghasilkan konsep yang tidak mudah untuk diverifikasi atau dipalsukan. Contohnya seperti teori Adler yang membahas tentang bahwasannya hidup sekarang membentuk ingatan awal seseorang. Sedangkan menurut Chalk tahun 2002 menunjukkan secara penelitian kalau hubungan antara ingatan anak-anak awal akan membentuk gaya hidup seseorang saat ini. Dengan demikian, untuk konsep ini, teori Adler sulit untuk diverifikasi atau dipalsukan, dikarenakan penjelasan kasus alternatif juga dimungkinkan, yaitu pengalaman awal dapat menyebabkan gaya hidup sekarang. Jadi, salah satu konsep Adler yang berasumsi bahwa gaya hidup sekarang menentukan ingatan awal dan bukan sebaliknya, itu sulit untuk diverifikasi atau dipalsukan. Selanjutnya ada teori Adler adalah model untuk konsisten diri. Akan tetapi, dalam teori ini memiliki kekurangan definisi operasional yang tepat, karena tidak adanya tempat dalam karya Adler yang mendefinisikannya secara operasional, dan peneliti potensial akan sia-sia mencari definisi tepat yang cocok untuk dipelajari secara ketat. Yaitu istilah seperti tujuan superioritas dan daya kreatif yang tidak memiliki definisi ilmiah. Konsep daya kreatif sangat menarik. Mungkin kebanyakan orang lebih suka percaya bahwa mereka terdiri atas sesuatu yang lebih dari interaksi keturunan dan lingkungan. Banyak orang secara intuitif merasa bahwa mereka memiliki agen seperti jiwa, ego, diri, kekuatan kreatif dalam diri mereka yang memungkinkan mereka membuat pilihan dan menciptakan gaya hidup mereka. Meskipun mengundang bagaimanapun, konsep kekuatan kreatif hanya sebuah fiksi yang tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Selanjutnya ada kriteria terakhir dari teori yang berguna adalah kesederhanaan atau penghematan. Pada standar ini, kami menilai psikologi individu tentang rata-rata. Meskipun tulisan Adler yang canggung dan tidak terorganisir mengalihkan perhatian dari penilaian teori tentang penghematan, karya Asbecher Adler tahun 1956 atau 1964 telah membuat psikologi individu menjadi lebih hemat. Sekian presentasi dari Adler Squad mengenai psikologi individu. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul prescription. Thank you is acting Mbak Wan. Thank you everyone. Dadah. Dadah, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Yay, bye. Assalamualaikum. Salam.